Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang nelayan di Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kamis sore lalu hilang diterkam buaya. Setelah belasan jam hilang, jasad korban akhirnya ditemukan pada Jumat siang 27 November 2020 lalu, namun dalam kondisi yang tragis. Enam tenaga pendidik atau guru di Kota Banjarbaru dinyatakan positif terpapar COVID-19. Untuk sementara sekolah ditutup dan para guru diminta bekerja dari rumah. Sejumlah buruh di Banjarmasin beberapa hari yang lalu melapor ke polisi atas perusakan baliho yang mereka pasang di beberapa ruas jalan di Banjarmasin. Diduga ada salah satu oknum anggota DPRD Banjarmasin yang terlibat perusakan baliho tersebut. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tenaga pendidik atau guru dituntut terus berinovasi agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Data Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebutkan, akibat pandemi COVID-19, lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar siswa di seluruh dunia harus belajar dari rumah. Hal ini diungkapkan penjabat Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 di Banjarmasin pada beberapa waktu lalu. Menurutnya kondisi ini menuntut para guru harus inovatif agar proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring bisa terus berjalan. Saya disampaikan sambutan Pak Menteri tadi bahwa banyak inovasi yang dilakukan dengan keterbatasan apalagi di masa pandemi. Harapan kita upaya dan usaha yang dilakukan para guru ini dapat dapat meningkatkan SDM kita di dunia pendidikan. Artinya diminta untuk berinovasi di masa pandemi ini. Ya, banyak yang inovasi yang sudah dilakukan oleh guru-guru di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Ya sebenarnya sudah beberapa bulan lalu ya kami guru atau PGR sudah melaksanakan melalui program virtual kan program jarak jauh dan itu juga sudah merupakan program nasional oleh Kemendikbud ya. Jadi sebenarnya apapun di sini adalah guru dituntut untuk mengetahui untuk belajar bagaimana menggunakan IT itu kan. Jadi ini sebenarnya kalau diambil hikmahnya seperti itu. Jadi guru bukannya terpaku tatap muka saja kan, tapi melalui virtual, melalui IT itu guru ternyata harus mampu memberikan pembelajaran dari jarak jauh itu. Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 kali ini digelar sekaligus merayakan HUT ke-75 PGRI. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan Hari Guru kali ini berlangsung secara sederhana di ruangan tertutup dan dengan jumlah peserta terbatas demi menerapkan protokol kesehatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Enam tenaga pendidik atau guru di Kota Banjarbaru dinyatakan positif terpapar COVID-19. Untuk sementara sekolah ditutup dan para guru diminta bekerja dari rumah. Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru Rizana Mirza mengatakan, 6 guru terkonfirmasi COVID-19, 5 diantaranya dari sekolah SMA Negeri 1 Banjarbaru dan 1 lainnya dari SDN 1 Sungai Besar. Pihaknya telah melakukan tracking dan tracing kepada semua orang yang kontak erat dengan guru-guru tersebut, namun baru sebagian yang sudah keluar hasilnya dan sebagian lagi masih menunggu. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19, saat ini semua sekolah ditutup dan guru diminta bekerja dari rumah. Ada 5 orang yang kami masih positif. Kemudian yang berkaitan dengan yang di SD ini, kemarin baru ditemukan 1 orang ya, 1 orang.
Kemudian kita tracing juga, kita setelah kita lakukan swab terhadap 4 orang kontak eratnya di Bapelkes. Kebetulan hasilnya belum keluar ya kemarin ya, mudah-mudahan bisa segera dan mudah-mudahan tidak terjadi penularan. Itu sementara yang bisa saya berikan. Kalau sekolahnya ditutup atau tidak ada aktivitas guru lagi, Pak? Kebetulan untuk kegiatan itu sementara kita tutup dulu ya. Kemarin dibantu oleh kawan-kawan di BPD, sekolahnya sudah disinfektan ya. Nah kebetulan juga anak-anak sekolah kan belum ada ya. Nah, untuk kegiatan sementara kita hentikan sementara dulu ya. Saling kita share. Saat dilakukan pemantauan di SMA Negeri 1 Banjarbaru dan SDN 1 Sungai Besar, sekolah memang ditutup dan tidak ada aktivitas dari para guru. Petugas sekolah SDN 1 Sungai Besar Banjarbaru membenarkan ada 1 guru di sekolah ini yang terkonfirmasi COVID-19. Sehingga sekarang semua guru diminta bekerja dari rumah. Sementara guru yang positif COVID-19 telah dikarantina di Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes Kalimantan Selatan. Ya, Pak dengan informasi guru di sini ada terpapar COVID ya, Pak ya? Iya. Berapa orang, Pak? 5 orang. 5 orang. Satu yang isolasi. 1 yang di karantina ya? Iya. Yang 4-nya di isolasi juga, Pak? Enggak. Sekarang di mana yang 4 itu? Di mana? Di rumahnya. Di rumahnya ya? Iya. Sejak kapan guru ini nggak masuk lagi, Pak, setelah ada terpapar itu, Pak? Wah, mulai berapa hari, Pak ya? Yang sejak sakit itu kan? Oke. Itu minggu, Pak ya? Minggu. Jadi nggak ada aktivitas lagi guru di sini? Nggak ada masuk. 6 guru yang terkonfirmasi COVID-19 sebagian dikarantina di Bapelkes Kalsel dan sebagian lagi isolasi mandiri di rumah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. "14 pasien COVID-19 sembuh yang dikarantina di Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Kalimantan Selatan pada Sabtu lalu dipulangkan. Dari belasan pasien sembuh tersebut, 1 diantaranya merupakan bayi berusia 7 bulan. Inilah 14 pasien COVID-19 yang telah sembuh dan dipulangkan dari tempat karantina Bapelkes Kalsel di Jalan Haji Mistar Jokrokusumo, Banjarbaru Selatan. Ke-14 pasien COVID-19 sembuh ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel dan telah dikarantina sejak beberapa pekan yang lalu. Sebelum pulang, pasien sembuh menerima surat keterangan sudah negatif COVID-19 dari Bapelkes Kalsel. Dari belasan pasien COVID sembuh ini, salah satu diantaranya ada bayi berusia 7 bulan. Bayi ini dinyatakan positif COVID-19 karena terpapar dari ibunya yang bernama Auliasari. Ibu dan bayi yang merupakan warga kota Banjarbaru ini telah menjalani karantina selama hampir 5 pekan. Atas kesembuhan 14 pasien ini, kini tersisa 26 pasien positif COVID-19 lagi yang masih dikarantina di Bapelkes Kalimantan Selatan. Saya positif, terus anak saya positif juga. Berapa hari? Saya hari Minggu, Pak. Hasilnya sudah negatif. Sebelumnya apa yang dirasakan? Sebelumnya gejalanya itu nggak bisa mencium bau, Pak, sama nggak makan gitu rasanya. Tahu anaknya terpapar gimana? Karena kontak erat, Pak. Saya akan menjaga sendiri. Dan sekarang dengan berjalannya waktu ada beberapa yang sudah selesai mungkin sudah menurun ya di sini. Jadi sisa Kalimantan Bapelkes yang ada yang khusus yang punya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dari awal perjalanannya kita itu tamu yang datang ke sini ke Kalimantan Bapelkes sudah sampai 783 dan sekarang ini di tempat kita sisa 40 orang, Pak. 40 orang, dan hari ini pun ada rencana untuk 11 orang yang sudah selesai karantinanya, yaitu nanti setelah ini kita akan ada penyerahan surat keterangan bahwa sudah terkonfirmasi hasil swabnya sudah negatif. Atas kesembuhan 14 pasien ini, kini tersisa 26 pasien positif COVID-19 lagi
yang masih dikarantina di Bapelkes Kalsel. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.